How's it going? Perkenalkan, saya Maulana Lukman Firmansyah, mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Telkom 2018. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 6 materi mata kuliah tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance pra UAS semester 5 yang telah saya pelajari. Materi pertama, mengeksplorasi tata kelola. Eksplorasi, menurut Wikipedia, disebut juga penjelajahan atau pencarian. Adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu. Dalam hal ini, eksplorasi dilakukan dalam rangka memahami 5 prinsip penerapan tata kelola, yaitu transparan, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran, pertanggungjawaban. Materi kedua, tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Konsep tata kelola pemerintahan merupakan konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintahan apapun yang diadopsi menyeratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Tujuannya berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan. Berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintahan yang diadopsi bisa sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Materi 3, kaitan antara tata kelola dengan hubungan internasional. Global governance merupakan suatu bentuk manajemen pengelolaan tanpa adanya otoritas penuh terhadap kedaulatan dan adanya pola hubungan yang melampaui batas-batas nasional. Karena global governance bukan berarti pemerintahan tunggal, melainkan governing without governance, yaitu tanpa institusi formal pemerintah secara tunggal. Serta governance in the global area, yang artinya mengelola secara bersama-sama di dunia yang besar ini. Maksud pengelolaan secara bersama-sama adalah turut melibatkan partisipasi aktor non-negara yakni private actor, meliputi NGOs dan pasar dalam menyikapi isu-isu global. Materi 5, definisi tata kelola perusahaan. Good corporate governance atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan atau korporasi saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang memungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar. Di satu sisi, dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut. Di
di samping berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk. Materi terakhir, materi ke-6, definisi participatory governance. Tata kelola partisipatif diwujudkan dalam proses yang memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan telah semakin diterima sebagai cara yang efektif untuk mengatasi defisit demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Di seluruh dunia, semakin banyak pemerintah dan mitranya dalam masyarakat sipil yang bereksperimen dengan praktik inovatif yang berupaya memperluas ruang dan mekanisme partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan setelah pemilu. Terdapat bukti bahwa praktik tata kelola partisipatif berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah yang lebih kuat, serta peningkatan kebijakan dan layanan publik. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.